Pawarta Java TV. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, sebelum membahas mengenai topik analisa ciri-ciri Satrio Peningit dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keperabon Aswan Sabda Palon bagian ke-7, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah memberikan subscribe dan dukungannya pada channel kami. Berkat dukungan positif dari teman-teman, Pawarta Jawa TV akan berpeluang besar untuk berkembang di masa mendatang. Para pecinta Pawarta Jawa TV, pada bagian pertama hingga bagian keempat, kita telah membahas mengenai substansi Satrio Peningit, Ratu Adil, Sabda Palon, dan Wahyu Keperabon. Pada bagian kelima dan berlanjut pada bagian keenam, kita telah membahas mengenai ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sifat Satrio Peningit berdasarkan serat Musyarar Jayabaya karya Sunan Giri. Pada bagian ketujuh, dalam topik ciri-ciri Satrio Peningit dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keperabon Aswan Sabda Palon, kita masih membahas mengenai sifat-sifat Satrio Peningit berdasarkan naskah Uga Wangsit Siliwangi karya Prabu Silihwangi atau Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Pajajaran yang hidup semasa Majapahit di bawah pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih Hamengku Bumi. Perlu diketahui bahwa naskah Uga Wangsit Siliwangi menyebut Satrio Peningit dengan Budak Angon atau si anak gembala. Dinyatakan demikian karena naskah tersebut menyatakan bahwa sang gembala memiliki rumah di belakang sungai dengan pintu setinggi batu serta tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Pernyataan itu memunculkan tafsir baru bahwa anak gembala adalah seseorang yang dirahasiakan atau dipinggit oleh Yaman. Sebab itu, si anak gembala dikenal dengan atau diidentikan dengan Satrio Peningit. Adapun ciri-ciri sifat Budak Angon atau Satrio Peningit dijelaskan melalui naskah Uga Wangsit Siliwangi sebagai berikut. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang menjadi sejarah baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Bila mengacu pada kutipan dari naskah Uga Wangsit Siliwangi tersebut, bisa dinyatakan bahwa Budak Angon atau Satrio Peningit memiliki sifat yang sangat ugahari atau sifat yang sangat sederhana.
Interpretasi ini tersirat pada pernyataan bahwa Buddha Angon atau Satrio Piningit adalah seorang pengembala. Namun bukan kerbau, domba, harimau, melainkan ranting dan kering serta sisa potongan pohon. Pernyataan tersebut pula melukiskan bahwa Buddha Angon atau Satrio Piningit adalah seorang yang memiliki sifat kepemimpinan ngemong. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, pemimpin tersebut menerapkan prinsip Tutwuri Handayani terhadap semua yang dipimpin. Buddha Angon atau Satrio Piningit merupakan pengembala yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Artinya apa? Artinya, dia adalah seorang pemimpin yang pantang sifat putus asa dalam mencari jalan keluar demi perbaikan kehidupan bangsa dan negaranya. Dia juga seorang pemimpin yang berani menegakkan kebenaran, keadilan, sekalipun banyak tantangan yang dihadapinya. Bila ada yang melawan, dia hanya menanggapinya dengan bersendau gurau, tanpa perlawan fisik dan kekuatan pasukan yang dimilikinya. Buddha Angon atau Satrio Piningit selalu mengumpulkan semua yang ditemui dan akan menemui banyak kejadian. Termasuk, ia akan menemui zaman baru sesudah berakhirnya zaman lama. Artinya, dia bukan seorang pecundang atas segala persoalan yang dihadapinya. Dia akan senantiasa menghadapi berbagai persoalan tersebut dan menyelesaikannya satu persatu. Sehingga Indonesia baru akan terwujud sesudah berakhirnya Indonesia lama yang penuh dengan ketidakberesan di sana sini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Buddha Angon atau Satrio Piningit menurut naskah Uga Wangsit Siliwangi memiliki sifat ugahari, ngemong, pantang putus asa dalam berupaya, serta bukan seorang pecundang. Dengan demikian, ciri-ciri sifat Buddha Angon atau Satrio Piningit yang disampaikan oleh naskah tersebut tidak jauh berbeda dengan naskah Serat Musarar Jayabaya. Sungguh pun terdapat suatu persepsi bahwa Uga Wangsit Siliwangi lebih tua usianya ketimbang Serat Musarar Jayabaya. Demikianlah para pecinta Pawarta Jawa TV, bahasan mengenai ciri-ciri Buddha Angon atau Satrio Piningit menurut Uga Wangsit Siliwangi. Pada bagian ke-8, kita akan meninjau mengenai ciri-ciri sifat Satrio Piningit berdasarkan naskah-naskah kuno yang lain. Semoga bahasan ini menjadi bahan permenungan dan bermanfaat bagi para pecinta Pawarta Jawa TV. Sampai jumpa lagi pada bahasan analisa ciri-ciri Satrio Piningit dan Ratu Adil, Sinisian Wahyu Keperabun Aswan Sabdo Palon bagian ke-8. Salam Rahayu.